Lalu ada sisi yang lain ya, yang orang sering salah kaprah yang mengidentikan dengan klinik, dengan kodam gitu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono ya. Di hari pertama tahun 2022 ini ya. Kali ini saya tidak akan membahas detail tentang keris ya, tapi saya akan lebih menerangkan lagi ya. Jadi kenapa kok saya bikin channel ini ya, dan kenapa temanya kok tentang keris kayak gitu ya. Jadi memang yang pertama, jadi ya seperti kata orang-orang dulu, terus pesan dari mbah-mbah kita dulu ya. Jadi intinya selama kita hidup yang cuma sekali itu paling tidak meninggalkan sesuatu lah. Atau kalau orang zaman dulu itu prasasti ya, ditulis di batu kayak gitu. Terus dalam perkembangannya berupa kayak buku-buku kayak gitu, catatan peninggalan. Nah, intinya yang bisa dimanfaatkan atau dipelajari orang lain atau generasi berikutnya. Nah, karena saya memang tidak pintar nulis buku, makanya saya bikin channel ini ya. Saya bikin channel ini. Terus kenapa kok temanya keris? Yang pertama karena memang saya suka keris ya, hobi keris ya. Karena memang sangat menarik ya. Jadi itu salah satu budaya luhur karya nenek moyang kita ya, yang harus kita lestarikan. Karena di situ selain keris itu memiliki sisi eksoteris yang tampak, juga memiliki sisi esoteris atau yang tidak tampak. Jadi kalau yang eksoteris atau yang terlihat itu misalnya kayak seni ukir logam yang kita kenal dengan seni dapur. Jadi ada macam-macam dapur keris ya. Mulai yang lurus, luk 3, luk 5, luk 7, luk 11 dan seterusnya. Juga ada seni tentang teknologi tempa lipat logam yang cukup rumit, yang menghasilkan berbagai bentuk pamor ya, atau seni pamor yang sangat indah tentunya. Dan yang terakhir tentang seni hiasan, penghias keris ya, dengan logam mulia seperti emas, perak, tembaga kayak gitu. Atau seni kinata, itu yang baru tampak. Jadi itu sebuah karya seni atau mahakarya yang cukup luar biasa keris itu. Lalu ada sisi yang lain ya, yang orang sering salah kaprah yang mengidentikan dengan klinik, dengan kodam gitu. Jadi sebenarnya memang ada sisi esoterisnya atau sisi yang tidak terlihat, yang disebut tuah atau yoni, itu yang berasal dari doa dan harapan atau permohonan sang empu kepada Yang Maha Kuasa ketika dia menciptakan sebuah keris. Nah, jadi itu yang orang-orang sering salah memahaminya ya. Jadi contohnya kayak ini ya. Jadi filosofinya tinggi. Nah, ini adalah contoh keris tilam ubi yang kalau di Nusantara, di Jawa dulu itu hampir semua keluarga paling tidak pasti ada keris tilam ubi. Karena ini adalah salah satu keris yang biasanya oleh seorang bapak itu diturunkan ke anaknya atau menantunya ya, menantu lelakinya kalau istilah anaknya mau berkeluarga. Karena ini memiliki filosofi atau harapan ketentraman atau kedamaian. Jadi ketika seorang bapak memberikan keris ke anaknya yang mau berumah tangga itu dengan harapan nanti kehidupan anaknya itu bisa tentram dan damai. Jadi kayak gitu. Ini juga kenapa saya bawa tilam ubi ya. Saya harap di tahun baru ini ke depannya kayak di negeri kita pun juga sama ya, selalu ada ketentraman dan kedamaian kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh, jadi salah satu alasan kenapa keris ya. Jadi saya keris. Sebenarnya ada banyak budaya lain dan itu saya harap teman-teman yang lain itu juga mengangkat ya. Kenapa ini sangat penting? Karena memang budaya keris atau budaya Nusantara yang lain itu adalah identitas atau jati diri bangsa kita ya. Jadi dengan mengenali budaya kita akan tahu nantinya itu. Jadi sehebat apa sih nenek moyang kita itu. Jadi cara berpikir mereka itu seperti apa. Jadi sebenarnya sudah sangat maju cara berpikir mereka kalau kita mengenali budaya mereka. Contohnya peninggalan mereka berupa Candi Borobudur, Candi Prambanan
yang sangat mega dan ukirannya sangat detail, sangat indah itu teman-teman bisa bandingkan. Jadi waktu itu di negeri-negeri lain kayak karya seninya, bangunannya seperti apa itu. Jadi sebenarnya nenek moyang kita bisa dibilang itu sangat luar biasa ya. Jadi kita akan memahami itu kalau kita paham atau mengenal budaya-budaya kita. Nah, kalau kita tahu kira-kira nenek moyang itu sehebat apa, kita akan tahu bahwa bangsa ini tuh sebesar apa. Teman-teman mungkin yang sering membaca sejarah atau buku-buku dari luar, terutama tentang penjelajahan di era kuno, justru adalah nenek moyang kita ya. Kenapa nenek moyang kita disebut pelaut? Jadi sudah sampai mana-mana ya, bahkan sampai Madagaskar nenek moyang kita itu. Dan sudah bisa membuat kapal-kapal yang sangat besar, yang dikala itu mungkin negeri-negeri lain kapalnya nggak sebesar kapal-kapal dari Nusantara. Dan setelah kita tahu jadi sehebat apa leluhur kita, sebesar apa bangsa kita akan sadar jadi kita ini sebenarnya siapa gitu. Jadi kedepannya memang harapan saya, harapan kami, yaitu teman-teman yang juga mengangkat budaya, mengenalkan budaya di masyarakat ini, paling enggak anak cucu kita nanti itu sudah tidak ada lagi istilahnya bermental inlander ya. Jadi yang nggak pede dengan bangsanya sendiri, dengan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai nanti anak cucu kita itu menganggap nenek moyangnya itu atau leluhurnya itu bodoh, primitif, terus jahiliyah. Jangan sampai berpikiran seperti itu, menganggap bangsanya itu adalah bangsa kacung, bangsa jongos, bangsa Buddha atau bermental Buddha. Jadi jangan sampai ya. Jadi ini sudah saatnya ya. Jadi harus pede, percaya diri. Jadi sekali lagi, jadi saya, teman-teman yang lain yang istilahnya mengangkat budaya di Nusantara ini, salah satu tujuannya adalah itu ya. Jadi agar kita bisa kembali menjadi bangsa yang besar. Dan itu memang caranya memang ada tiga hal besar. Yang pertama itu harus mengenali identitas dan jati diri bangsa ini sendiri. Terus menghargai kebinekaan atau keanekaragaman yang ada di Nusantara itu. Dan yang terakhir harus bisa mengembangkan sikap toleransi ya sesama anak bangsa. Jadi tiga hal itu yang harus kita tanamkan sejak dini di anak cucu kita. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya ya. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat tahun baru dan semoga kedepannya itu semuanya menjadi lebih baik untuk kita semua. Dan negeri kita tetap rukun, bersatu. Jadi walaupun beraneka ragam, kita tetap saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.